Saya, Suryo Sigit, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Permasalahan awal yang muncul adalah kekurangan air yang ada di daerah penyangga desa kami. Perilaku masyarakat yang membuang sampah di sungai, serta kebakaran hutan yang berakibat terancamnya lahan pertanian yang ada. Kebakaran hutan sendiri sangat membahayakan satwa penghuni hutan. Tentunya ini akan menjadi perhatian kita bersama. Dampak dari kebakaran hutan adalah terbakarnya instalasi air seperti pipa paralon yang terbakar. Ini sangat merugikan kita bersama. Berikut adalah video yang diambil saat liputan Jejak Petualang oleh Trans7, di mana menggambarkan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di daerah Merbabu. Jiwa dan ragaku tersentuh atas cinta, ingin ku basuh luka dan tangismu. Pencurian satwa ini sangat menjadi perhatian kita bersama. Bahkan beberapa kejadian matinya satwa akibat tercemarnya sungai dan air mata, pencurian kayu dan kekurangan air. Dari masalah tersebut, kami melakukan langkah-langkah sebagai berikut dengan melakukan sosialisasi dan melakukan edukasi. Bahkan kita bekerjasama dengan stasiun radio untuk melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat melalui film, melalui musik, dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat atau PKSM mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan yang merupakan mitra kerja penyuluh PNS di lapangan, serta berperan sebagai analisator, stimulator, fasilitator, dan pendorong bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang kehutanan. Pendekatan PKSM dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan adalah melalui pendekatan dan pembinaan terhadap anggota kelompok tani. Dan ini merupakan salah satu pendekatan yang dianggap paling efektif untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan bidang kehutanan. Saudara Suryo Sigit telah berperan aktif sebagai analisator, yaitu menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang terjadi pada kegiatan konservasi hutan dan lahan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi kegiatan. Peran sebagai stimulator, yaitu menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan penanaman di lapangan tanpa membedakan status kepemilikan lahan yang dimiliki. Saudara Suryo Sigit memiliki kemampuan dalam mempengaruhi dan melakukan pendekatan pada semua aspek kegiatan konservasi hutan dan lahan demi mewujudkan pelestarian hutan dan lingkungan bersih di Kabupaten Semarang. Kita melakukan koordinasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan dengan instansi-instansi lain untuk melakukan suatu tindakan mengatasi masalah-masalah yang di depan kita. Setelah itu kita membuat bibit di greenhouse ramah lingkungan yang kita buat dengan sistem penyiraman otomatis dan menggunakan media matahari sebagai penerangan. Setelah bibit siap, maka kita melakukan penanaman di tempat-tempat yang diperlukan, di tempat-tempat resapan air, dengan relawan, dengan ibu-ibu PKK, anak sekolah, dan semua stakeholder yang siap melakukan kegiatan penanaman agar hutan kembali pulih dari kebakaran yang dulu pernah terjadi.
Balai Taman Nasional Gunung Merbabu memiliki mitra pemerhati lingkungan yang sangat inspiratif. Ialah Suryo Sigit, seorang mitra Taman Nasional Gunung Merbabu yang menggerakkan generasi muda dan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, khususnya di wilayah kerja desa kota ini. Kiprahnya dalam menggerakkan semangat konservasi demi kelestarian Taman Nasional. Upaya yang dilakukan dalam pelestarian Taman Nasional Gunung Merbabu diantaranya melalui kegiatan ekosistem, bersih gunung, patroli, pengendalian kebakaran hutan, bahkan ikut turut serta dalam pemadaman kebakaran ketika Taman Nasional Gunung Merbabu mengalami kejadian kebakaran hutan. Beberapa penghargaan sudah diterima oleh Suryo Sigit, baik dari tingkat regional maupun nasional. Salah satunya yaitu penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan hidup dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Akan mengajarkanmu bangkit dan masa suram kan berlalu. Secara rutin, kami memberikan penyuluhan kepada anak sekolah, kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, serta kita melakukan aksi bersih sungai dan mengedukasi agar tidak kembali membuang sampah di sungai dan membuang sampah di TPS yang sudah disediakan. Buang sampah di sungai karena sungai bukan tempat sampah. Bapak Suryo Sigit adalah seorang pendidik, yakni menjadi seorang guru di sebuah sekolah dasar, tetapi di sela-sela kegiatannya beliau adalah penggiat alam bebas. Nah, salah satu kegiatan alam bebas beliau adalah konservasi air, yakni menyelamatkan mata air di kawasan Umbu Songo, tepatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu di sisi utara. Mata air Bosongo banyak digunakan oleh masyarakat di Desa Kopeng, begitu juga oleh pemerintah daerah untuk sumber air bersih. Dan kegiatan beliau adalah melakukan reboisasi di kawasan hutan Bosongo. Tujuannya adalah agar tanaman tersebut bisa tumbuh berkembang biak dengan baik, di mana fungsi ekologinya adalah untuk menangkap air dan menyimpan air. Dengan demikian, debit air yang ada di mata air Bosongo bisa terjaga, sehingga masyarakat dan pemerintah bisa menggunakan sumber air tersebut untuk kepentingan masyarakat. Kita tidak pernah merasa lelah melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan kepada anak sekolah. Bahkan kita bekerja sama dengan mahasiswa Perancis untuk melakukan sosialisasi dan pemasangan filter air. Kita juga bekerja sama dengan Trans 7 melalui Jak Petualang untuk melakukan aksi serta edukasi agar ini bisa sampai kepada generasi muda, kepada masyarakat untuk tetap mencintai lingkungan. Ketika prahara redupkan sinarmu, ketika duka lara dan air mata pudarkan warnamu. Pemasangan pipa paralon yang dulu terbakar saat kebakaran hutan juga kita lakukan. Kita mengajak stakeholder yang ada untuk memasang kembali pipa paralon agar air kembali mengalir ke desa-desa yang membutuhkan air. Pegang erat tanganku, panjatkan doa pujimu, semoga lebur nestapa di sana. Kita juga bekerja sama dengan film production untuk membuat satu film tentang konservasi, di mana salah satu pemerannya adalah Suryo Sigit sebagai PKSM. Labelisasi tanaman dilindungi kita lakukan, membuat tandon air, dan inilah kondisi terkini. Hutan rakyat mulai menghijau, air mulai meresap, dan sumber air sudah mulai mengalir dengan debit 35 liter per detik. Untuk saat ini
kita juga melakukan pengukuran debit air secara rutin. Kondisi hutan yang dulu terbakar sekarang sudah mulai hijau kembali. Dengan lestarinya alam, maka masyarakat yang dulu bekerja di kota sekarang beralih menjadi peternak sapi dengan omset miliaran per tahun, serta bisa menanam tanaman sayuran tanpa musim. Juga petani bunga sudah mulai ramai dengan omset ratusan juta per tahun, serta bisa mendirikan kedai kopi sebagai penopang perekonomian hidup. Model perawatan sumber air yang ada di Umbul Songo masuk dalam buku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kelompok pemanfaat air untuk Direktur Hijau adalah kelompok air yang berada di desa yang notabene masyarakat Seger menggunakan sumber mata air Umbul Songo dari tahun ke tahun, dan sumber air Umbul Songo telah dimanfaatkan untuk masyarakat Dusun Seger karena begitu pentingnya mata air Umbul Songo. Tentunya harus ada upaya bagaimana untuk mempertahankan debit yang ada. Beberapa individu ataupun kelompok yang sampai saat ini sangat eksis untuk membantu di dalam pelaksanaan konservasi yang dilaksanakan di Umbul Rejo, yaitu yang diprakarsai oleh Bapak Suryo Sigit. Sistem pengolahan air yang ada di Umbul Songo menggunakan sistem PAMSIMAS, di mana air diatur secara baik dan omset saat ini mencapai ratusan juta, sehingga kami bisa memiliki ambulans sebagai fasilitas masyarakat, betonisasi jalan. Sebagai rasa syukur kita atas air yang melimpah, ada salah satu kegiatan Sapara atau Merti Dusun. Hal ini kita lakukan sebagai rasa syukur kita atas melimpahnya air yang diberikan Tuhan kepada kami. Dan inilah kondisi hutan saat ini. Sudah tertanam dan terpatri dalam jiwa kami. Cukup lakukan yang terbaik dan biarkan semesta mengambil alih sisanya.